りがとうございます。 Welcome on board. 安全について説明しますので、必ずご覧ください. Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. Alhamdulillah sudah ada Ustadz Hadi Hidayat. Takbir! Allahu Akbar. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Kita mesti bersatu, jangan terpecah belah, dan kita mesti sekarang bergerak untuk membangun. Jika masih ada yang belajar yang baik, jika ada yang bekerja dengan penuh semangat, dan dari semua keberhasilan itu kita mesti berkomitmen. Ini amanah Al-Quran surah 9 ayat 122. Ulang, bangun bangsa kita dan tunjukkan kepada dunia semua kebanggaan, kemakmuran, kekayaan, kehebatan insya Allah akan terpancar dari bumi Indonesia yang kita cintai. Takbir! Duhai Allah, jika memang di ruangan ini ada satu di antara kami yang masih belum berdosa, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Persaudarakan kami ya Allah dan jauhkan kami dari perpecahan. Ya Allah, jika memang hari ini hari terakhir kami hidup dan harus menghadap kembali kepadamu di hari ini, maka mohon jadikan hari ini bagi kami sebagai husnul khatimah. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata. Tunaikan olehmu salat dengan benar sesuai ketentuan. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Dari mulai matahari tergelincir zuhur ila ghasaqil laili sampai tiba malam isya. Ketika menyebutkan subuh langsung disebutkan namanya, bukan umumnya lagi. Wa Qur'anul fajr. Dan khususnya jaga betul fajar, waktu fajar. Dan ketika menyebutkan kalimat fajar, bukan hanya disebutkan teman-teman sekalian sholatnya, tapi disebutkan keistimewaan yang melekat pada waktu itu. Ada ahli surga yang saat menunggu fajar, dia tahu nih akan banyak dikabulkan. Maka dia cari amalan yang memudahkan. Dia punya amalan cerdas yang mengcover semua amalan tadi. Dia beristighfar. Karena keutamaan istighfar itu cepat mengabulkan doa. Yang kedua, istighfar itu banyak menggugurkan dosa. Ketiga, istighfar itu mempermudah aktivitas. Di orang yang rajin istighfar, keutamanya banyak. Maka kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Quran surah 51 ayat 18. Menjelang waktu fajar, ada orang-orang yang terbiasa latihan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena itu, Nabi banyak mengatakan kalau orang tahu keutamaan waktu fajar, dia akan memburunya walaupun dengan merangkak. Banyak keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, saya Hadi Hidayat. Saat ini saya sedang berada di tempat yang istimewa. Ini Balai Indonesia di Tokyo, di Jepang. Di sini alhamdulillah pemerintah kita punya gedung pertemuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat kita di Jepang untuk bisa menggunakannya pada acara-acara yang bermanfaat.
Bahkan di samping kanannya ini ada Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Ya, kita sering menyebutnya dengan SRIT. Ya, alhamdulillah di sini juga kurikulumnya dari Diknas dari Indonesia diturunkan, kemudian diajarkan kepada khususnya anak-anak Indonesia yang tinggal di sekitaran Tokyo atau di Jepang pada umumnya. Kita punya kurang lebih 61.000 warga negara Indonesia di Jepang secara keseluruhan. Nah, ini ada SRIT, Sekolah Republik Indonesia Tokyo, kemudian Balai Indonesia, dan yang paling luar biasa, ya bersyukur pada Allah, kita juga diberikan lahan yang lahan itu dimaksimalkan untuk menjadi masjid. Jadi kalau kita lihat di pusat pertemuannya, di sini pusat intelektualnya, dan di sana ada pusat spiritualnya. Masjid Indonesia Tokyo yang dibangun oleh swadaya masyarakat Indonesia di Jepang, yang lahannya disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi chemistry yang baik ya antara umara dengan ulama dan masyarakat menghasilkan pusat ibadah. Mudah-mudahan ini jadi awal keberkahan untuk kita semua. Yuk kita lihat masjidnya seperti apa yang di samping kiri kita. Saya coba ketemu kawan saya dulu nih. Ini kawan lama, sahabat kita yang sudah lama di Jepang dan sekjen dari keluarga Muslim Indonesia di Jepang. Assalamualaikum Mas Rio. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Iya, ini kita kasih info nih ke teman-teman bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia bahwa kita punya masjid Indonesia Tokyo. Alhamdulillah. Berapa lama nih kita bangun nih? Iya, ini proses pembangunannya nggak begitu lama Ustaz. Jadi mulai dari perencanaan sampai dengan pembangunan tidak lebih dari 1 tahun. Iya. Setahun aja. Iya, tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian juga penggalangan dananya, total pengeluaran kalau dirupiahkan hampir sekitar 24 miliaran. 24 miliar. Iya, itu dibangun bersama-sama dengan kawan-kawan, dihimpun secara kolektif, mulai dari kawan-kawan pekerja, perawat, kemudian pelajar, kemudian para praktisi dan juga kawan-kawan yang bertugas sebagai perwakilan pemerintahan Indonesia yang ada di Jepang. Alhamdulillah masjid ini jadi. Dan apa aja nih kegiatannya nih? Alhamdulillah kita banyak kegiatan, sholat 5 waktu, sholat Jumat, pekan, setiap pekan pengajian, kemudian sekarang ada program Genki, generasi Qurani, gitu ya. Jadi kita juga ada program mengaji untuk anak-anak sejak dini, mulai dari program Iqra sampai dengan hafalan Al-Quran. Alhamdulillah terus berkembang. Termasuk insya Allah nanti akan ada program Islami Zemi. Islami Zemi itu adalah program bulanan yang kita siapkan untuk kawan-kawan orang Jepang yang sudah Islam maupun ingin mengenal Islam. Jadi ada program itu juga Ustaz. Baik. Alhamdulillah teman-teman, saya juga dapat bagian Allah kasih untuk bisa hadir di masjid ini dan ikut meresmikan masjid saat kita resmikan di Ramadan 2 tahun lepas ya, 2017 ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan bisa lebih manfaat untuk ke depan. Amin barakallah amin. مستمعينا الكرام فأنا الآن أمام المسجد الإندونيسي في طوكيو. بنى هذا المسجد المجتمع الإندونيسي في اليابان من طريق المجتمع هم كانوا يتبرعون لإنشاء هذا المسجد فيكون شعارا الحمد لله للمسلمين في اليابان من أحد المساجد المعمورة بإذن الله سبحانه وتعالى حيث صلى المسلمون في هذا المسجد ويصلي حتى الآن وأيضا يجتمعون لإنشاء الحلقات الإسلامية ونشر التعاليم الإسلامية للعالم أجمع وخاصة المجتمع الياباني. هذه هدايات من اليابان طوكيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berbahagianya ibu kalau menjadi minoritas sebagai muslim di lingkungan yang banyak diantaranya bukan muslim, maka diantara kebahagiaan kita adalah Allah menurunkan level kesulitan-kesulitan tuntunan dalam Islam. Jangankan ibu bicara mayoritas minoritas, semua yang detil pun ada yang bilang. Dan yang paling membahagiakan,
Ternyata tuntunan minoritas itu saat kita berada di lingkungan yang minoritas kita di dalamnya itu paling banyak didapatkan dalam perjalanan kehidupan ini. Teman-teman, kita sekarang di Skytree dan kita mau naik ke menaranya. Mudah-mudahan kita bisa punya spot yang bagus di atas ya. Oke. Teman-teman, saya sedang berada di Skytree. Ini termasuk ikon di Tokyo di Jepang. Skytree Tower ya. Tokyo Skytree ya, Skytree Tower. Ini ada di atas kita dan kita coba naik juga nanti ke atas untuk mendapatkan pemandangan sekitaran Tokyo yang bisa kita lihat. Terima kasih banyak. Saya mohon pamit, siap-siap dan kembali ke tanah air insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.